Nah, baik, karena sudah waktunya saya mengundang Mas Komar untuk masuk. Halo Mas Komar, Yuk, itu kabar baik Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cerita Mas Deno. Semoga Mas Wah, Komar kabar baik Mas Waduh, Deno. Mas Komar mendahului tadi. Waduh. Ya, makasih. Dipas ngepasi isaan terus isaan riyen kula. Oke, Mas. Monggo, Mas. Mas Komar, Terusan. mungkin benar tadi Mas Zainal kan juga cerita terkait banyak masalah di Indonesia dan mungkin Mas Komar juga boleh cerita terkait ya pengalamannya berkunjung ke Kuba juga selaku perwakilan Asia Kamisinya dan Cita di Indonesia. Monggo Mas, langsung saja. Iya, Mas. Ya, saya ke Kuba itu tahun 2018, Mas. Jadi waktu itu ada acara La Via Campesina. Memang eh, internasional kita kumpul gitu di sana dari beberapa region. Saya mewakili region Asia eh, dari Serikat Petani Indonesia juga. 2018 itu acaranya ini deklarasi of Guerra de Melena itu nama tempat di sana, Guerra de Melena. Itu tentang agroekologi sebagai satu gerakan ya. Memperkuat yang sebelumnya di tahun 2013 di Kuba juga itu di sana ada pelatihan training agroekologi. Jadi beberapa teman pegiat agroekologi dari beberapa negara kumpul, kemudian berbagi pengalaman di situ, termasuk tentu pengalaman dari Kuba sendiri ya, yang kemudian dibukukan di buku ini Revolusi Agroekologi itu yang ada Peter Rosset. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga ada meet online dengan Peter Rosset yang nulis buku itu. Terus saya minta izin untuk menerjemahkan buku itu di bahasa Indonesia, sama nanti kita rencanakan akan ini ngundang beliau untuk diskusi online juga, khususnya terkait ini apa yang ditulis di buku itu. Nah, kebetulan sekarang Peter lagi di Thailand, jadi waktunya nggak jauh beda dengan kita, mestinya cukup nyaman kalau kemudian nanti kita buat meet online. Nah, sebelum lanjutkan, saya sampaikan terima kasih dulu ke teman-teman Sekti Muda, khususnya teman-teman Sekti Muda Sukabumi yang telah memfasilitasi acara ini, Mas. Jadi kita dari SPI kan juga merencanakan untuk menyelenggarakan diskusi tentang agroekologi ini. Jadi malam ini kita bisa anggap sebagai pemanasan lah sebelum nanti kita menyelenggarakan serial diskusi agroekologi yang dari SPI. Harapan saya semoga teman-teman juga bisa ikut gabung. Jadi itu nanti yang kita ajak bareng untuk ngobrol. Ada teman dari Argentina, terus satu dari Argentina dia. Terus nanti teman-teman SPI yang sudah menjalankan praktek agroekologi, termasuk ada yang dari Wonosobo juga, Mas Donald. Jadi Mas Ngabidin dia ngembangkan domba di sana sama kopi. Nanti kita kabarkan ke teman-teman Mas Dita kalau kita udah siap waktu untuk penyelenggaraannya. Berikut ini ceritanya mulai dari mana ini Mas Dipa? Oh, mungkin boleh cerita Mas soal kunjungannya. Ini kebetulan lagi nampilin foto Mas Komar sewaktu di Kuba. Oh, bisa nampilin foto juga ya? Sudah Mas sedang ditampilkan. Mungkin Mas boleh cerita terkait perbedaan kondisi di Kuba dan Indonesia seperti apa, lalu
tindakan dan apa yang bisa kita pelajari mungkin. Kalau untuk iklim itu hitungan hampir samalah Kuba dengan kita di sini ya. Tapi kemudian memang ada beberapa hal yang kemudian menjadikan sangat berbeda. Jadi yang saya lihat ketika main ke Kuba itu yang kelihatan betul itu mereka ini Mas, semangat revolusinya itu masih terjaga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita jalan gitu ketemu orang tua di sana naik kuda gitu terus kita acungkan tangan gitu, Viva gitu, mereka mesti langsung dengan semangatnya juga membalas apa ucapan kita. Itu kan mereka di tahun-tahun ya akhir 50-an ya. Nah, yang menarik ketika saya di sana itu dapat cerita bahwa setelah revolusi Fidel Castro itu sempat ketemu sama Bung Karno. Nah, dia tanya ke Bung Karno, dianggap kakak lah Bung Karno ini sama Castro ya. Jadi kira-kira obrolannya tuh gini. Jadi Castro tuh nanya ke Bung Karno apa yang kita bisa lakukan dengan kondisi Kuba seperti ini setelah kita melampaui satu kemenangan ini. Nah, Bung Karno kemudian sampaikan ya bisa dimulai dari apa yang kalian miliki. Nah, kemudian diminta diperjelas sama Castro, dia tanya apa yang kita miliki gitu. Kalian punya banyak hal lah, kalian punya banyak modal terutama SDM, kemudian sumber daya alam. Nah, itu yang harus dioptimalkan. Yang terpenting adalah jangan sampai sumber daya yang kalian miliki itu digunakan untuk menindas atau menghisap orang lain. Nah, pesan dari Bung Karno itu yang juga mewarnai semangat revolusi teman-teman di sana. Jadi mereka kemudian mulai dari membangun SDM itu dengan ada budaya untuk berbagi pengetahuan. Bisa dibayangkan Mas, awal mereka menang itu buta hurufnya itu 97%. Nggak sampai 3 tahun itu berbalik, buta hurufnya itu tinggal 3%. Jadi yang bisa baca, ngajari yang nggak bisa baca, kayak gitu. Dan itu terjadi di semua bidang, termasuk di kesehatan, bahkan jadi yang dokter gitu, pendidikan dokternya mereka yang tertarik belajar di situ, dia ikut belajar ke dokter itu, kemudian magang di sana. Terus pertanian juga yang hitungan mulai tani itu mereka belajar kemudian ke teman petani yang lain yang berhasil. Nah, awal-awal mereka kan masih di backup Soviet juga ya waktu itu. Tapi kemudian setelah 90-an Soviet mulai turun itu, bubar itu, mau nggak mau, dan posisi Kuba juga masih di blokade kan, akhirnya mereka mau nggak mau kan ngandalkan diri mereka sendiri. Nah, terutama dalam hal pertanian, nah di situ bisa dibilang mulainya agroekologi Kuba itu di situ. Tapi yang juga menarik dalam bayangan saya sebelumnya, agroekologi di sana itu bisa masif karena dimulai oleh pemerintah, kemudian didukung dengan kebijakan pemerintah itu. Tapi ternyata kejadiannya tidak seperti itu, Mas. Jadi beralihnya ke agroekologi itu adalah keputusan dari organisasi tani. Jadi di sana namanya ANAP ya, organisasi taninya. Itu. Nah, kemudian memang pemerintah mendukung dan pemerintah memang tidak punya pilihan lain karena itu masif. Posisinya memang benar-benar jadi satu gerakan. Jadi di organisasi taninya itu benar-benar jadi satu gerakan yang masif, ya mau nggak mau kemudian pemerintah ikut mendukung itu. Itu yang menurut saya menarik lah. Artinya ketika kita
di Indonesia misalnya terbayang bahwa perubahan itu harus dapat dukungan pemerintah. Ya mungkin bagus kalau bisa seperti itu. Tapi misal pun enggak, posisi teman-teman di Kuba sudah membuktikan bahwa mereka juga bisa mulai dari teman-teman petani sendiri. Dan akhirnya pemerintahnya juga mendukung ketika itu kemudian menjadi satu gerakan yang masif ini. Berikutnya mereka land reformnya udah selesai Mas posisinya. Nah ini yang masih jadi PR besar di kita ya, artinya kita punya undang-undang tapi tidak dijalankan sampai sekarang. Nah kalau di sana dijalankan, kita punya undang-undang tentang agraria ya, pokok agraria itu kan yang tahun 60-an, tapi kan sampai sekarang nggak jalan, bahkan undang-undang yang baru-baru ini semangatnya sangat berbeda. Dimulai setelah inilah tahun-tahun ya menjelang 70-an ini undang-undang SDA, kemudian undang-undang PMA itu semangatnya udah beda. Itu yang saya lihat sangat berbeda Mas. Jadi kalau di sana revolusinya itu semangatnya masih jalan, solidaritasnya bahkan tidak hanya untuk Kuba, untuk di luar Kuba pun mereka masih jalan. Nah di kita kan kayak terputus itu. Kita bisa lihat solidaritas Kuba terutama di kesehatan ya. Di pandemi kemarin kan mereka banyak kirim dokter ke luar Kuba ya untuk bantu yang kena ini butuh bantuan di pandemi COVID ini. Seperti itu. Artinya solidaritas itu tidak hanya untuk mereka tapi ke solidaritas internasional pun mereka juga kuat. Nah, kembali ke land reform tadi, mereka sudah ada beberapa tahapan. Jadi ada beberapa kali land reform. Kalau yang terakhir saya ke sana itu dari cerita teman-teman di sana ini adalah yang keempat gitu loh, land reform yang keempat. Jadi sudah mulai ada sistem, ada koperasi di situ yang kemudian mereka juga ikut mendapatkan lahan dan kemudian dikelola oleh anggota-anggotanya. Nah, teman-teman Kuba dalam menjalankan usaha taninya itu dalam format pertanian keluarga. Jadi pendekatannya lebih ke peasant ya, bukan ke farmer. Nah, teman-teman perlu pahami ada perbedaan yang sangat mendasar antara peasant dan farmer ini. Jadi kalau farmer itu, kalau di Indonesia kan mungkin lebih dekat ke pengusaha tani. Mereka yang menjalankan usaha tani dengan orientasi profit. Sementara kalau peasant ini mereka menjalankan usaha tani itu sebagai bagian dari hidup, kemudian itu adalah cara mereka mengembangkan seni budaya mereka, dan terutama orientasinya bukan profit tapi lebih ke kemanfaatan gitu. Bagaimana potensi lahan yang mereka miliki bisa dikelola seoptimal mungkin sehingga ada lebih banyak kemanfaatan yang bisa dibagikan. Tentu tetap ada profit juga di situ, tapi orientasi utama bukan itu gitu. Jadi lebih ke kemanfaatan yang lebih besar yang kemudian bisa dirasakan oleh lebih banyak pihak. Nah, teman-teman Kuba ada di posisi itu, mereka lebih ke peasant, lebih ke pertanian keluarga, jadi tidak ada buruh tani di usaha tani mereka, semua dijalankan oleh keluarga. Nah, keluarga-keluarga ini tergabung dalam satu kelompok tani kalau di kita. Nah, di sana mereka nyebut kelompok tani itu sebagai brigade, Mas. Jadi memang itu juga termasuk salah satu upaya untuk menjaga ini ya, semangat revolusi tadi. Brigade-brigade gitu, ada beberapa brigade yang kemudian gabung dalam satu koperasi yang besar. Nah, waktu itu saya sempat berkunjung ke salah satu koperasi di satu distrik itu. Anggotanya ada 16.000
keluarga. Nah, itu mereka didampingi oleh 2.000 pendamping. Jadi satu pendamping itu mendampingi 8 keluarga. Satu keluarga mereka ngelola antara 8 sampai 13 hektar. Kalau yang subur mereka 8 hektar, kalau yang agak kurang subur mereka ngelola di 13 hektar. Nah, pendamping-pendamping ini lulusan dari Fakultas Pertanian di sana. Nah, yang menarik, Fakultas Pertanian ini diselenggarakan oleh organisasi taninya itu, Mas. Jadi oleh ANAP sendiri itu, mereka yang menyelenggarakan organisasi tani itu. Menginisiasi universitas untuk tani itu. Memang akhirnya disupport juga oleh pemerintah, tapi yang mulai awal itu teman-teman dari ANAP sendiri yang menginisiasi pendidikan untuk petani. Dan itu sepenuhnya hanya mengadopsi kebiasaan yang sudah terbangun sebelumnya. Jadi sebelumnya kan sudah terbangun kultur untuk berbagi pengetahuan antar petani dari from peasant to peasant, campesinos to campesinos. Nah, itu kultur itu yang kemudian dirapikan dalam bentuk struktur pendidikan, sistem pendidikan. Dan arahan dari sistem pendidikan itu adalah untuk memastikan keberlanjutan dari kultur yang sudah terbangun sebelumnya. Jadi sangat organik sih kalau saya bilang. 90% alumninya itu jadi petani, 10% yang lain itu jadi pengurus organisasi tani. Jadi 100% alumninya itu berkegiatan dengan pertanian. Pengurus dan sekaligus juga petani. Nah, seperti yang tadi disampaikan Mas Zainal, memang kalau kita mau tani ya pertama harus dipastikan lahan. Nah, kebetulan karena di sana land reformnya udah jalan, ada jaminan lahan untuk siapapun yang dia mau jadi petani. Nah, teman-teman sarjana pertanian ini, mereka kuliah di pertanian, itu dikirim oleh masing-masing brigade. Jadi memang ada rekomendasi dari brigade itu. Nah, sekitar 40% itu mereka belajar di kampus, 60% yang lain mereka belajar di lapangan, terjun ke basis, termasuk untuk di pengorganisasian. Terus yang saya juga melihat di sana dan di kita belum cukup masif ya, itu gerakannya teman-teman pemuda, Mas, teman-teman tani muda di urban farming di sana itu. Sebelum ke sana kan pikir saya itu hanya di Havana aja. Jadi Havana kan memang terkenal dia dengan 10% lahan yang ada di sana itu mampu mencukupi 90% kebutuhan sayuran di Havana. Tapi ternyata itu adalah satu gerakan nasional. Jadi di semua kota yang ada di Kuba, teman-teman muda itu mereka bergerak di urban farming itu, pertanian perkotaan, sekaligus mereka juga saling berjejaring. Dan teman-teman tani muda ini, atau mereka yang mengembangkan pertanian perkotaan ini, juga ada yang mendukung secara khusus itu dari pemerintahan. Jadi di kementerian sana itu, pertanian sana itu ada memang bagian atau bidang yang khusus untuk menangani tentang pertanian perkotaan ini. Nah, kembali ke koperasi tadi, Mas. 2.000 pendamping itu saya nggak tahu caranya mereka seperti apa ya, kemudian create ini seperti apa ya. Karena saya nggak cukup lama untuk kemudian, saya hanya sekitar 2 mingguan di sana. Itu sebagian besar perempuan, Mas. Jadi teman-teman pemudi itu yang kemudian banyak ngambil peran di situ. Nah, di brigade pun juga demikian. Pengurus-pengurus brigade itu sebagian besar perempuan. Tapi memang mereka didukung penuh oleh suami-suami mereka juga sih. Jadi misalnya pertemuan atau apa itu suaminya juga mesti ikut hadir, ikut support. Tapi yang secara struktur kemudian jadi pengurus itu sebagian besar perempuan. Yang lain mata uang, Mas.
Jadi mata uang di Kuba itu ternyata ada dua. Jadi mata uang yang untuk lokal sana sama kemudian mata uang internasional. Nah, dengan mereka punya mata uang lokal ini, mereka bisa menjaga kestabilan mata uang di Kuba dan memastikan transaksi ekonomi yang di tingkat ini ya masyarakat itu bisa terus jalan ya. Ini kalau ngelihat di kita, apalagi beberapa waktu ini ada teman yang mengembangkan cara alternatif untuk trading dan kemudian malah dianggap kriminal, padahal memang posisi mata uang beredar di kita sekarang ini kan sangat minim. Kalau nggak ada complementary currency atau alternatif currency ya ekonomi di bawah benar-benar nggak bisa jalan juga ya posisinya. Ya, itu lain hal. Artinya sebenarnya nyambung dengan agroekologi, tapi kalau misalnya kita mau bahas sampai ke sana, saya pikir akan jadi terlalu dalam untuk di obrolan kita kali ini. Sesuai judulnya kan ini sebatas pengantar aja, Mas. Kira-kira itu, Mas, yang saya bisa sampaikan sebagai pembukaan. Saya serahkan ke Mas Dipa lagi. Silakan. Wah, baik Mas Komar, masih banyak atas paparannya. Mungkin kalau boleh tahu Mas, dulu Mas Komar ke Kuba ini pada tahun berapa? Dan Juni, Mas, 2018. oh baru berarti ya Mas? Iya, ya. Wah, menarik Mas. Ini kalau boleh tahu Mas ada fotonya ditampilkan yang lagi kumpulan bareng teman-teman di dan kegiatan apa Mas? Saya nggak bisa ngelihat fotonya ya, Mas. Ngelihatnya Siap. gimana ya? Coba sebentar Mas. Bisa dipin Mas. Pin Mas Dipa ya? Oh ya coba sebentar Mas. Bisa belum Mas? Belum nih, Mas. Oh, baik. Kalau boleh tahu itu atur selama berapa hari Mas? Nggak lama, Mas. Paling 2 mingguan itu, Mas. Sekitar 2. Pas puasa kebetulan waktu itu. Wah, mantap. Puasa di sana. Jadi masak pakai magic jar, saya nggak bisa masak. Waktunya mereka juga beda, jadi harus masak sendiri. Minta beras. Berasnya dari Vietnam, Mas, di sana itu. Mereka impor dari Vietnam. Kayaknya memang mereka juga masih impor pangan juga. Saya nggak tahu berapa. Tapi kalau nggak salah di bukunya Peter Roset ada dia tulis Kuba masih impor berapa persen itu dari kebutuhan pangan mereka juga. Salah satunya yang saya tahu beras itu dari Vietnam mereka impor. Oh ya, baik Mas. Tadi menarik Mas, cukup banyak beberapa hal yang disebutkan gitu. Mungkin dari awal terkait berbagi pengetahuan dan yang ketika bicara agroekologi kan sebuah sistem bertani yang secara teknis, secara lingkungan, juga secara sosial itu berkelanjutan gitu. Ya. Menarik gitu bahwa kebijakan-kebijakan dari sana mendukung arahnya dan ternyata bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu merupakan inisiatif dari bawah, dari organisasi petaninya dan dari petani itu sendiri. Mungkin Mas Komar boleh lanjutkan lagi Mas, misalnya bagaimana agroekologi itu sebagai sebuah science skill gitu, sebagai sebuah keterampilan. Ya, kadang gini, Mas. Banyak teman yang kemudian menyederhanakan agroekologi itu hanya sebatas metode atau sebatas teknis gitu. Beberapa bahkan kemudian
terjebak dengan formulasi-formulasi atau rumusan-rumusan untuk yang sangat teknis lah. Artinya bagaimana buat PUC, bagaimana buat agen hayati, atau bagaimana buat kompos kayak gitu. Banyak yang kemudian terjebak di situ. Padahal sebenarnya agroekologi itu kan ya jauh lebih luas lah daripada itu. Kita harus melihat agroekologi ini ya sebagai sains boleh lah, teknis kita masuk ke sana. Tapi selain sebagai sains kan ini juga satu bentuk pengetahuan, satu bentuk keterampilan, dan yang jauh lebih penting lagi, agroekologi ini satu gerakan. Kita di SPI pun kemudian juga menjadikan agroekologi ini sebagai satu gerakan kita juga untuk menuntaskan perjuangan kita. Seperti kita tahu bersama, kalau di SPI kan awalnya kita perjuangannya kan di land reform ya. Sebagian besar teman-teman di SPI kita memang menuntut hak petani atas lahan gitu. Dan itu sebenarnya juga diatur oleh undang-undang kita juga, cuman ya sekarang ini belum dijalankan. Nah, agroekologi ini perlu untuk melengkapi gerakan yang udah jalan itu, Mas. Jadi kita tidak hanya sebatas merebut faktor produksinya ya, artinya tidak hanya sebatas di sistem produksinya, tapi sekaligus kita jalan untuk merebut kembali sistem distribusi yang selama ini tidak dikuasai oleh petani dan konsumen. Kalau kemudian tadi ada banyak cerita di awal dari teman-teman, posisi kita udah berhasil produksi, tapi kemudian kita gagal untuk mendistribusikan, yaitu karena memang kita, baik petani maupun konsumen, itu sama sekali tidak menguasai sistem distribusi. Nah, untuk kita bersama bisa mewujudkan sistem distribusi yang adil, yang kemudian juga terbuka, nah itu butuh satu gerakan bersama, baik petani maupun masyarakat umum non-petani sebagai konsumen produk pertanian. Nah, disitulah ya salah satu hal agroekologi kemudian mengambil peran. Yang juga menonjol ya Mas ya, di Kubai itu kan koperasinya Mas yang kuat. Yang tadi mereka di satu distrik begitu, mereka ada 2 koperasi. Kalau dari cerita teman-teman di sana itu, satu koperasi produksi, kemudian yang satu itu dia kayak koperasi jasa, gitu. Pelayanan termasuk kredit juga, simpan pinjam. Tapi itu diinisiasi oleh teman-teman petani sendiri, koperasi produksi. Nah, untuk yang koperasi jasanya ini, teman-teman petani dengan teman-teman konsumen yang mereka kemudian jalan ke sana. Yang itu perlu kemudian ini Mas, perlu juga kita perkuat itu loh di sini. Nah, saya juga salut ke teman-teman Sukabumi yang sudah mulai menginisiasi untuk koperasi Kaya Hara ini. Saya pikir ini ya satu inisiasi yang baik lah, yang perlu segera kita mulai. Itu Mas. Oh, oke. Masih banyak, Mas Komar. Jadi bisa dibilang bahwa tadi gitu bahwa agroekologi dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang tidak hanya teknis tapi juga praktikal gitu. Dan tidak terbatas pada aspek yang sifatnya teknikal lapangan tapi juga relasi sosial gitu. Cuma menarik gitu Mas tadi ketika dihubungkan terkait perbedaan antara peasant dan Saya farmer. bisa lihat gambarnya ini Mas. Ini Mayapada ini siapa Mas?
Itu ini Mas, akun yang suka dipakai buat kegiatan Sekti Muda Mas. Oh, siap, siap. Nah itu Mas, terkait perbedaan antara peasant dan farmer gitu. Itu yang satu yang mana satu hal ketika bicara peasant gitu, tiang tani yang lebih mengedepankan kebermanfaatan gitu. Yang ini bagi saya pribadi rasanya sangat cocok dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak masyarakat, banyak warga di Indonesia gitu. Dan tadi itu bahwa kesadaran ini sebagai peasant, sebagai tani tidak hanya disadari sebagai suatu apa ya sifat kepasrahan dalam diri gitu, yang itu lazimnya ada di masyarakat kita gitu. Tapi keinginan untuk menjadi bermanfaat ini diwujudkan dalam bentuk yang lebih masif, yang lebih terstruktur gitu. Lewat tadi gitu dalam bentuk kebijakan, lewat inisiatif dari bawah yang dihimpun oleh koperasi, yang akhirnya juga memberikan banyak akses kepada teman-teman lain yang tadi gitu untuk berbagi pengetahuan, berbagi kebermanfaatan. Mungkin Mas biar lebih interaktif, mungkin apakah kita buka dulu sesi diskusi ya bagi teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman Yuk, silakan Mas. silahkan Saya dibagi Pak, sesi. saya Danang dari Rembang. Oh, baik, silahkan Mas Mbak Kartika atau Mas ini. Danang. Oh, enggak, Mas Danang, silahkan. Eh, saya tertarik dengan ide Bapak dari yang apa namanya penelitian ke Kuba ya, kunjungan ke Kuba ya. Bagaimana Fakultas Pertanian di sana itu turut ikut serta dalam pengembangannya pertanian di Kuba di sana dan mendampingi secara teknis maupun dalam hal apa namanya pengetahuan petani secara keseluruhan agar pertanian itu lebih baik. Nah, saya kan aslinya saya itu ini Pak nggak suka tani, cuman karena dulu saya ini adalah orang yang senang ini isu-isu agraria, otomatis mau nggak mau itu saya suka dengan pertanian. Nah, ketika saya mendalami pertanian, ternyata banyak masalah yang sangat pelik ya, terutama bagaimana di saya di Rembang itu di desa-desa itu pengetahuan soal tani, terus pemasaran, terus apa namanya distribusi apa namanya hasil pertanian itu ternyata sangat bisa dibilang sangat buruk sekali. Nah, peran-peran dari dinas pertanian maupun fakultas-fakultas pertanian ataupun kampus itu sama sekali nggak memiliki peran itu loh Pak. Sementara saya sendiri ketika menjadi petani butuh apa ya? Butuh 150% kekuatan untuk berdaya. Nah, selama setahun ini saya apa namanya bertani sayuran. Alhamdulillah lumayan lah apa namanya hasilnya lumayan. Cuman ya tadi masalah di pemasaran, terus distribusi barang. Nah, untuk memperkuat pengetahuan petani itu sendiri kalau jadi kita itu harus banyak belajarnya itu loh ketimbang apa ya bener-bener mandiri kayak nggak punya negara itu loh. Jadi mohon sarannya Pak, gimana caranya petani-petani terutama di daerah kering seperti Jawa Tengah itu bisa berkembang. Kalau di Jawa Barat, di Jogja itu kan iklimnya bagus ya untuk pertanian. Tapi kalau di Jawa Tengah ini kan lahannya lahan kering, apalagi daerah Pantura. Nah, gimana mohon solusinya lah untuk distribusi pertaniannya dan apa namanya biar pertaniannya lebih maju gitu. Terima kasih. Bu Mas Komar. Mas Danang di mana tadi? Rembang, Jawa Tengah, Pak. Oh, siap. Oke. Ada beberapa teman Serikat Petani Rembang juga yang cukup aktif jalan. Nanti mungkin bisa nyambung juga ke teman-teman SPI di Rembang, Mas Danang. Iya, Pak. Oke.
yang di Kuba itu awalnya dimulai oleh petani sendiri juga. Jadi bukan dimulai oleh negara. Keputusan untuk kemudian menjalankan agroekologi sebagai jalan gerakan itu diputuskan oleh petani. Bahwa akhirnya kemudian kebijakan pemerintah ikut mendukung, ya karena memang itu sudah jadi gerakan yang cukup masif. Jadi negara pun juga tidak punya pilihan lain kecuali akhirnya mereka mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman petani. Dan kebiasaan untuk berbagi pengetahuan, saling memperkuat kapasitas SDM dari petani itulah yang kemudian dibawa ke sistem pendidikan, khususnya yang pertanian ya, yang saya lihat. Untuk yang lain saya nggak sempat mengikuti untuk yang di pertanian. Nah, mahasiswanya itu dikirim oleh kelompok-kelompok tani Pak, untuk belajar pertanian. Nah, nantinya setelah mereka lulus, itu mereka kembali lagi ke kelompok-kelompok tani itu. Termasuk kemudian jadi pengurus di kelompok tani itu. Nah, mereka yang hitungannya kinerjanya baik sebagai pengurus, itu kemudian dia punya kesempatan untuk menjadi pengurus di tingkat yang lebih atas. Jadi mulai dari, mungkin kalau di kita kayak desa lah, desa nanti yang terbaik dari sekian desa di satu kecamatan itu dia jadi ngurusi di kecamatan. Nanti yang terbaik di kecamatan itu mereka akan ngurusi di kabupaten, juga distrik, kemudian ke subdistrik, distrik, kemudian ke provinsi. Jadi mereka kepengurusannya seperti itu, berdasarkan kinerja yang parameternya itu sudah tertentu. Jadi misalnya kaitan peningkatan hasil, kemudian keaktifan dari anggota yang bisa dilibatkan, terus penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan pelatihan yang ada di situ. Itu mereka ada parameter-parameter sendiri untuk kemudian menilai apakah pengurus itu baik atau enggak, dan kemudian yang terbaik mereka akan jadi pengurus di berikutnya. Nah, yang juga menarik tentang materi kurikulum pembelajaran yang ada di sana, Pak. Jadi kalau kita sederhanakan itu mereka ada tiga hal. Jadi pertama materi teknis, kemudian ada materi tentang pengorganisasian itu, administrasi, manajemen kayak gitu. Kemudian yang berikut adalah materi untuk penguatan jaringan, penguatan solidaritas, jejaring antar brigade. Itu mereka juga ada materi sendiri. Jadi dari teman-teman mahasiswa itu kemudian dikirim ke brigade, mereka ditempatkan di brigade-brigade yang berbeda dari brigade asalnya dia untuk belajar dan saling memperkuat jejaring di antara mereka sendiri. Nah, kalau kemudian kita mempertanyakan tentang peran kampus atau pendidikan yang ada di kita, ya sebenarnya ada sih Pak beberapa teman di kampus yang kita bisa jalan bareng. Tapi ya itu individu-individu aja. Kalau kemudian berharap secara kelembagaan kok kayaknya memang masih jauh ya. Ya kalau kita mengingat apa yang dulu dipesankan Tan Malaka 100 tahun yang lalu kan di Semarang waktu itu, beliau kan sampaikan memang pendidikan kemodalan itu ya diselenggarakan oleh kaum modal untuk kepentingan pemodal. Kalau kita pengen ada sistem pendidikan yang berpihak ke kita, ya harus kita selenggarakan sendiri, sekolah petani kita sendiri, sekolah rakyat sendiri. Dan berharap dalam perjalanan nanti akan ada beberapa teman yang dari kampus bisa ikut gabung membersamai dan ikut memperkuat apa yang kita jalankan itu. Nah, untuk yang di Rembang, insya Allah nanti saya bisa bagi kontak teman-teman yang di Rembang, dan mereka cukup intens Mas Danang untuk kegiatan di pertaniannya, baik dari mulai sisi budidaya teknis, kelembagaan maupun di ini mulai ke pemasarannya juga. Dan memang butuh support dari banyak teman-teman di situ juga Mas Danang. Iya Pak. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak Pak.
Secara khusus memang nanti akan ada beberapa metode ya, teknis ya, yang kita bisa kembangkan di daerah-daerah yang kering. Dan ini metode dari kita sendiri, Mas, artinya dari mbah-mbah kita sendiri. Jadi ada beberapa knowledge yang dihimpun di kayak tumpengan, wiwitan, itu yang kita bisa pakai untuk mengultur mikrob, mengultur jamur, mikorisa yang dia punya kemampuan untuk mengikat air. Nah, itu tentu dibutuhkan di lahan-lahan kering. Insya Allah nanti di seri-seri diskusi berikutnya beberapa hal tersebut kita detilkan, Mas, kita perjelas secara teknis supaya teman-teman juga bisa ikut mempraktekkan di wilayah masing-masing. Itu yang juga kemarin saya sempat praktekkan di sana, di Kuba juga, karena kalau secara teknis sebenarnya Indonesia ya jauh lebih maju lah untuk di agroekologinya ini. Tapi memang secara kelembagaan dan gerakan kita masih banyak harus belajar ke teman-teman Kuba di sana. Itu Mas Danang, Mas Dipa. Baik, Mas Umar, masih banyak. Semoga menjawab pertanyaan bagi Mas Danang. Silakan teman-teman lagi yang lain, ada pertanyaan lebih lanjut. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Wanda. Ya, halo. Oh, Mas Wanda, maaf Mas. Ya, aku pengen tanya ini sih, apa namanya? Apa sih dampak dari pertanian agroekologi itu terhadap terhadap rantai distribusi makanan, misalnya terhadap rantai distribusi makanan ke masyarakat urban, masyarakat perkotaan gitu, dibandingkan lawannya agroekologi, agrobisnis kali ya, dibandingkan agrobisnis misalnya gitu yang saya mengerti. Apa sih dampak atau pengaruhnya gitu dari pertanian agroekologi ini ke rantai distribusi makanan ke masyarakat urban gitu. Itu aja sih. Makasih. Iya Mas, jadi salah satu prinsip agroekologi ini kan memang kita mengedepankan lokalitas ya, termasuk dalam hal distribusi. Kalaupun kemudian ya tentu untuk teman-teman yang di daerah urban butuh disupport dari daerah produsen. Tapi di situ prioritasnya adalah yang terdekat ya, terdekat dari situ. Baru kemudian kalau misalnya memang kurang kita ambil yang agak jauh, tapi prioritasnya dari yang terdekat. Nah, yang sangat berbeda ini Mas, relasinya Mas. Jadi kalau kita ke agrobisnis ini kan relasi yang dibangun antara produsen atau di sistem distribusi itu ya, kemudian dari produsen ke pengepul, kemudian ada lagi ke grosirnya, kemudian ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Relasinya itu kan sangat transaksional ya, artinya kita hitung ada barang, hitungan kemudian uang, kemudian siapa yang dia lebih kuat, dia akan menekan yang lemah juga di situ, dan sering terjadi tidak ada keterbukaan informasi baik di konsumen maupun di petani. Kalau di agroekologi kita berupaya untuk mengembalikan relasi antara produsen dan konsumen ini adalah relasi kemanusiaan. Jadi ya kita antar manusia lah, tidak hanya sebagai makhluk ekonomi, tapi kita juga makhluk sosial itu. Makanya dalam distribusi di agroekologi, ini kita tidak batasi hanya sebatas trading, sharing pun juga bagian dari cara kita untuk mendistribusikan produk kita. Tentu dalam hal yang sama, sangat mungkin kita berbagi produk, tapi kemudian teman-teman kota yang lain mereka punya kayak barter, itu juga sangat dimungkinkan sih untuk dilakukan. Nah, dari relasi ini kan harapannya kemudian ada jejaring yang ini kita saling tahu, saling kenal gitu Mas. Di hubungannya bisa lebih dekat lah. Ada personal juga di situ. Nah, saya jadi ingat satu hal
pas sewaktu di Kuba. Jadi di Kuba ini kan acaranya adalah kita kumpul anggota Lavia ini untuk mendeklarasikan agroekologi sebagai gerakan di Lavia Campesina. Nah, tentu kita dari Indonesia kan juga harus menyampaikan apa yang kita bawa dari Indonesia. Nah, waktu itu saya bawa ke sana itu adalah prinsip-prinsipnya dari Jenderal Sudirman, Mbah Dirman. Jadi Mbah Dirman itu kan pernah ngajari kita untuk kenal diri, tahu diri, percaya diri, kemudian harus mawas diri, sehingga akhirnya kita bisa ketemu jati diri kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Cuman karena di sana saya harus sampaikan dalam bahasa Inggris, dan saya juga kesulitan untuk kemudian membahasakan tentang mawas diri dan jati diri ini ke forum yang lebih luas. Saya singkat, di sana saya sampaikan dengan singkatan RISE, jadi recognize, kemudian identify, confidence, baru kemudian akhirnya kita munculkan satu encourage gitu bersama. Nah, tahapan-tahapan itu yang kemudian juga kita pakai dalam hal membangun sistem distribusi ini, Mas. Jadi bagaimana kita mengenali produk-produk yang distribusikan, kita mengenali apa yang jadi kebutuhan dari konsumen, dan tidak hanya sebatas kenal, tapi kita juga kemudian harus lebih jauh sampai ke tahu, kemudian kita juga bisa cukup percaya diri untuk mendistribusikan itu sampai akhirnya kita secara bersama-sama bisa menemukan jati diri kita, baik pribadi-pribadi maupun dalam konteks kebersamaan. Nah, itu jelas kemudian akan jadi pembeda. Nah, pertanyaan berikut, kalau kemudian kita melihat tentang dampak sistem distribusi yang sekarang ini kan ada banyak pihak yang terlibat ya, termasuk teman-teman pedagang juga, yang itu adalah bagian dari kita juga, dan mereka sudah jalan kemudian sebagai pedagang. Nah, di mana posisi teman-teman pedagang ini dalam konteks agroekologi? Nah, teman-teman pedagang ini kita pahami ya mereka menjalankan peran atau jasa distribusi yang tentu mereka juga berhak untuk mendapatkan hasil dari kegiatan mereka. Apakah itu disebut jasa atau disebut sebagai keuntungan, tapi intinya adalah mereka mendapatkan hasil dari kegiatan mereka itu. Nah, yang kemudian membedakan adalah keuntungan atau jasa yang didapatkan oleh teman-teman ini benar-benar kita sepakati bersama antara produsen, kemudian distributor ini, dan juga konsumen, dan masing-masing saling tahu gitu loh. Jadi ada keterbukaan di situ. Dan tentu harapannya juga ada keadilan. Yang selama ini terjadi kan, posisi produsen ini dia resiko produksinya dia tinggi, tapi dia dapat hasilnya itu rendah. Nah, sebaliknya yang di sisi distribusi, resikonya dia relatif lebih rendah, tapi keuntungannya justru dapat lebih tinggi. Itu yang perlu kita upayakan bersama lah, supaya sistemnya bisa jadi lebih baik. Beberapa teman di negara lain sudah mulai ke sana. Kalau yang di Kuba itu kan dengan ini kerjasama antar koperasi. Jadi ada koperasi petani itu yang produksi, sama yang kemudian ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasanya itu termasuk distribusi produk pertanian. Itu Mas Wanda. Terima kasih Mas Komar. Wah, menarik Mas. Jadi karena aspek tadi kan lokalitas dan solidaritas tadi, di satu hal akhirnya membuat tata niaga di sana jauh lebih adil ya Mas. Bisa bilang seperti itu. Iya Mas. Mas ya. Mungkin teman silakan. Jadi Kuba itu ya, kalau disederhanakan mereka adil dan sejahtera, cuman nggak makmur. Benar. Saya Pak. Mungkin makmur itu juga karena berhubungan blokade dari Amerika Serikat dan Uni Eropa selama 7 dekade, bisa dibilang 70 tahun di blokade ekonominya. Iya, termasuk itu juga. Moga Mas, Pak Bambang.
Nggih, alhamdulillah. Eh, Perkenalkan, kula Bambang saking Surabaya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya ini bukan petani. Cuma karena kemarin itu kena pandemi ini, saya jadi berpikir sebetulnya kemarin itu saya itu sekilas tentang apa kegiatan saya. Saya ini bangun aplikasi digital gitu loh. Ya, yang paling sederhana ya aplikasi Grab, Gojek, cuma belum sehebat mereka begitu. Tapi untuk membuat sebuah aplikasi yang sudah bisa running secara ringan itu bisa dilihat di Play Store itu. Oma Frozen contoh yang kemarin saya buat tahun kemarin, kami yang buat. Nah, saya tertarik masuk ke Telegramnya Sekti Muda itu kan, saya pikir ya ini kumpulan tani gitu loh, kumpulan petani peduli lah atau apapun. Nah, saya sendiri sebetulnya tertarik gitu loh, kepingin tahu apa sih bla 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 soal pertanian. Nah, saya masih belum bisa ketemu petani ini profesi yang diakui negara atau pripun ya begitu loh. Kesannya itu mertua saya itu orang Tuban ya, petani, terus ibu orang tua saya sendiri orang Nganjuk gitu loh, petani yang kapok akhirnya pergi ke Surabaya dan di sini hidup di sini gitu loh. Nah, ketika saya pulang ke Nganjuk atau ke Tuban, kalau saya ngomong sama Pak Lek saya itu pripun pertanian ya, semuanya sesak nafas gitu tiba-tiba. Nah, itu kondisi objektif yang saya rasakan sampai sejauh ini. Nah, ada yang cukup menarik dari paparan yang tadi, ada inisiasi dari bawah ya toh, di Kuba ya, inisiasi di bawah, petaninya sendiri yang punya semangat untuk berkumpul dan sounding ke negara sebagai regulator ya, kami eksis dan kami bisa. Itu semangat yang saya pikir di Indonesia mungkin pernah dulu ya, di kasus sempat saya baca secara PKI itu ada setan reforma agraria yang tadi disinggung sama Mas Komar ya. Nah, bisa enggak ya itu energi itu dimunculkan kembali gitu. Mungkin sementara itu dulu Mas, antara petani ini apakah profesi dan energinya itu bentuknya dari titik mana dulu, dari bawah atau bagaimana. Nanti saya lanjut ke soal sertifikasi profesi. Kebetulan saya ada track beberapa tahun kemarin. Sementara begitu, Mas Dipa sama Mas Komarun. Monggo. Makasih banyak Pak Bambang. Mungkin monggo Mas Komar. Iya, terima kasih Mas Bambang, Pak Bambang. Termasuk menarik apa yang tadi sudah diinisiasi dengan aplikasi online-nya. Memang petani ini butuh support banyak pihak, Pak. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kedaulatan petani begitu, itu jelas tidak mungkin kita hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada petani, karena petani berdaulat. Tapi kalau kemudian konsumennya itu tidak berdaulat, ya kedaulatan itu tidak akan terwujud. Jadi kita ngomong kedaulatan pangan misalnya, itu mensyaratkan adanya kedaulatan petani dan juga kedaulatan konsumen sekaligus. Nah, apa yang sudah dilakukan ini kan bisa menjembatani, artinya kita bisa mempercepat, dan apalagi sekarang eranya juga memang era sana, kita pun juga harus memanfaatkan senjata yang sama lah untuk percepat. Kalau kemudian pertanyaannya apakah petani ini profesi,
sederhana aja kita ngelihat di KTP masih ada Pak profesi petani itu di situ. Tapi kemudian bagaimana profesi petani ini kemudian dimuliakan lah sebagaimana posisi yang seharusnya, itu memang nggak ada. Jadi sayangnya kita ini kan sekarang ada di ekonomi kita ini kan ya balik lagi yang tadi saya sampaikan 100 tahun yang lalu Tan Malaka udah sampaikan. Pendidikan itu ya diselenggarakan kaum muda ya untuk kepentingan muda itu. Termasuk pendidikan ekonomi. Makanya resep ekonomi kita itu kan dari waktu ke waktu kan sama ya, kayak hafalan itu, nggak ada perubahan itu. Bahwa kita butuh pertumbuhan ekonomi sehingga nanti akan ada kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa terjadi kalau ada modal, ada investasi, dan terutama yang diharapkan adalah investasi asing. Nah, supaya investasi asing masuk ya kita harus bisa bersaing dengan yang lain. Bahkan kemarin pun dinyatakan kalau bisa kita sediakan lahan yang murah gitu kan. Nah, termasuk buruh yang murah gitu loh. Nah, untuk bisa menjalankan buruh ini upahnya murah ya mau nggak mau pangan yang menjadi kebutuhan buruhnya juga harus murah. Nah, disitulah kemudian petani ini kena dampak itu. Harga pangannya harus murah. Kalau kemudian harganya naik sedikit aja, itu mesti kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan supaya kembali menjadi murah itu. Entah impor, entah operasi pasar, tapi mesti selalu ada. Karena itu narasi besarnya yang dibangunkan masih seperti itu. Dan seakan memang tidak belajar dari kesalahan, termasuk yang terakhir misalnya kayak food estate, misalnya kita coba kembangkan di Kalimantan sama Sumatera. Yang kemarin teman-teman petani sana pun udah pada ngeluh, yang sebelumnya mereka bertani dan berhasil karena mereka ngelihat musim, mereka pakai benih-benih mereka sendiri, mereka pakai cara mereka sendiri. Begitu dimasukkan cara-cara yang dianggap canggih, dianggap modern, kemudian disebut sebagai food estate, begitu mereka justru gagal karena benihnya dari luar, mereka dipaksa nanam sebelum waktunya, sehingga banyak yang gagal panen itu. Nah, kegagalan itu pun juga terjadi di waktu-waktu sebelumnya yang kayak di Merauke misalnya itu. Dan kita tidak belajar dari itu dan memang tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan hal itu juga gitu. Ya, ini menyadarkan kita sih bahwa posisi kita memang masih lemah. Kita belum cukup kuat untuk kemudian ikut menentukan kebijakan. Meskipun sebenarnya petani ya tetap jumlah terbesar dari bangsa ini. Artinya siapapun yang jadi pemimpin tanpa dipilih oleh petani ya nggak mungkin akan jadi pemimpin gitu. Tapi harus diakui pengorganisasian petani kita masih cukup lemah, kepentingan bersama kita belum ketemu, bahkan misalnya ada masalah pun, misalnya kayak kemarin masalah pupuk itu ya yang susah ya. Itu kan justru terjadi konflik horizontal di bawah, bagaimana petani berebut pupuk di bawah gitu loh. Nyegat pupuk di Tuban, posisi pupuk yang misalnya harusnya ke kecamatan lain. Posisi seperti itu. Belum melihat upaya yang lain. Padahal sebenarnya agroekologi ini kan satu pendekatan sih. Kalau kita bisa kok sebenarnya untuk mengembangkan pertanian yang mengandalkan sumber daya kita sendiri. Ada beberapa masalah yang memang tadi seperti disampaikan oleh Mas Zainal ya, bahwa ketika itu tidak diselenggarakan secara bersama-sama dalam satu hamparan, ada beberapa kesalahan yang muncul. Tapi justru di permasalahan-permasalahan itu kan kita belajar banyak ilmu juga kalau kemudian kita lihat di sisi yang lain. Nah, kalau kemudian kita kembali ke semangat, termasuk yang tentang land reform ya, memang ini Pak, dulu teman-teman PKI menjadikan land reform ini kayak satu program kerja mereka itu. Bahkan terkesan land reform ini programnya PKI. Padahal itu kan produk undang-undang. Nah, kalau kemudian kita belajar lebih detail tentang komunis itu sendiri dan kaitan dengan lahan, kemudian tentang kepemilikan, mereka kan sebenarnya tidak mengenal tentang kepemilikan pribadi. Gitu. Padahal di undang-undang ini ada di situ siapapun yang dia ngelola lahan, sampai 20 tahun itu dia berhak untuk bisa memiliki itu secara pribadi. Dari situ aja sebenarnya kita bisa langsung lihat bahwa sebenarnya ini nggak PKI banget, cuman memang pinternya PKI pada waktu itu dan kondisi politik pada waktu itu yang mereka memanfaatkan itu seakan ini adalah program mereka. Dan di sisi yang lain pihak-pihak yang mereka punya lahan dan terancam dengan adanya program itu kan kemudian
ya akhirnya jadi dua pihak yang berseberangan lah, dan yang saling kubu yang ya apa ya yang benar-benar berhadapan-hadapan. Dan salah satu pengorganisasian tani yang cukup kuat memang tahun-tahun itu ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat sih tidak hanya teman-teman PKI, teman-teman partai yang lain pun mereka juga selalu punya sayap yang bergerak. Nggih. Halo Mas Komar. Nggih. Putus tadi. Oh ya, mungkin ada masalah sinyal. Mungkin saya lanjut sedikit ya Pak. Sama menarik tadi Bapak sempat ini ya, kayak apakah semangat terkait reforma agraria tadi bisa kita wujudkan kembali gitu. Iya, iya Mas Dipa. Dari saya pribadi, saya kira ini sebuah keharusan gitu karena tadi itu sebenarnya kayak selain Kuba, bahkan pemerintah-pemerintah yang anggaplah kita sebut liberal gitu, Jepang, Korea Selatan pun mengadakan program reforma agraria gitu pada tahun 50-an gitu. Dan di sana gitu petani seperti yang di Undang-Undang Pokok Agraria kita tahun 60-an juga di bersyaratkan minimum memiliki lahan 2 hektar gitu. Tadi menarik yang di Kuba tuh Iya. 8 sampai 13 hektar gitu. Oh ya, Mas kemarin nampaknya Iya. sinyalnya agak sedikit masalah. Sorry Mas, kalau agak sensitif terus suka out sendiri gitu Mas. Yang ikut berarti Mas. Lanjut Mas. Moga Mas Komar dilanjut. Nggih. Monggo Mas Komar. Yang lanjutkan yang disampaikan Mas Diba aja. Semua negara yang pertaniannya maju itu mesti land reformnya selesai. Semua negara yang pertaniannya maju itu land reformnya selesai. Nah di kita, selama kita belum menjalankan land reform, kayaknya pertanian kita juga nggak akan maju. Kesenjangan lahan di kita juga luar biasa. Bagaimana beberapa perusahaan bisa punya jutaan hektar, tapi di saat yang sama ada jutaan petani yang tidak punya lahan itu. Nah itu yang juga jadi perjuangan kita Pak Bambang di teman-teman di kita memperjuangkan hak petani atas lahan, pun kita juga memperjuangkan itu dalam kerangka menjalankan konstitusi, artinya kita mengingatkan pemerintah bahwa kita punya undang-undang itu. Dan undang-undang itu adalah undang-undang yang membawa semangat revolusi, semangat kemerdekaan. Jadi dulu kita bisa bayangkan mbah-mbah kita berjuang untuk kemerdekaan, salah satunya ya karena kita memperjuangkan hak kita atas lahan, karena dulu di zaman penjajahan kita tahu bagaimana lahan-lahan kita dikuasai oleh sebagian pihak dan petani sangat menderita pada waktu itu. Nah tentu itu juga jadi bagian penting bagaimana kita membawa semangat kemerdekaan itu dalam konteks sekarang. Jadi di teman-teman Pak Bambang, ini kita dalam kelas-kelas tani kita. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun kembali semangat ya. Ini kita kurikulum yang kita buat itu sangat sederhana. Kita mengacu ke Indonesia Raya. Di Indonesia Raya itu ada pesan hiduplah tanahku, kemudian hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jadi tahap pertama untuk membangun bangsa itu adalah dan menghidupkan kembali tanah kita. Nah sekarang ini yang terjadi kan sebagian besar kita justru mematikan tanah kita dengan pupuk kimia, dengan pestisida, dengan pestisida. Nah selama itu masih kita jalankan ya selama itu pula lah kita tidak akan bisa berkembang, apalagi kemudian bisa menjadi maju. Karena tahapan awal untuk membangun pun kita sudah nggak jalankan itu. Nah agroekologi ini adalah salah satu upaya kita untuk mengembalikan tanah kita, menghidupkan kembali tanah kita, sehingga selaras dengan apa yang dipesankan oleh simbah-simbah kita, termasuk dalam Indonesia Raya itu, menghidupkan kembali tanah kita. Nah berikut, setelah kita menghidupkan kembali tanah kita, di situ ada hiduplah negeriku. Nah negeri ini harus kita pahami dalam konteks negeri, negara,
sebagai satu lembaga, satu organisasi. Artinya tidak cukup kalau kita hanya sebatas menghidupkan kembali tanah kita, ya kita memang harus membangun pengorganisasian petani kita. Nah berikut setelah itu kan itu paralel Pak ya, ada bangsaku, rakyatku, semuanya. Nah bangsa ini kan harus kita pahami sebagai satu unit yang produktif. Bangsa yang tidak produktif kita tinggal tunggu kemusnahannya aja. Artinya ada perbedaan yang jelas antara bangsa yang produktif dan bangsa yang konsumtif. Nah, sebagai bangsa yang produktif, yang dimana rakyatnya atau anggota-anggota yang produktif itu bersama-sama kita menjalankan satu kegiatan yang produktif. Nah, dari tiga hal itu kan, kalau kita lihat di konteks sekarang ya, kalau kita mengacu ke apa yang disampaikan oleh Mbah Dirman, bahwa tahapannya adalah kita kenal diri, tahu diri, percaya diri, mawas diri, sehingga kita bisa ketemu jati diri. Kalau kita mawas diri, kita baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, tiga hal yang disampaikan oleh Mbah Dir di Indonesia Raya itu kan tidak kita jalankan, Pak Bang. Yang harusnya kita menghidupkan tanah kita menghidupkan negeri kita, kemudian bangsaku, rakyatku yang harusnya produktif, itu kan semua nggak jalan. Kita justru mematikan tanah kita juga tidak membangun organisasi kita, sekaligus kita juga malah menjadi bangsa yang konsumtif. Jadi ya kira-kira kalau kemudian keadaannya sekarang jadi seperti ini, itu hal yang semestinya itu, karena kita meninggalkan banyak pesan dari Simbah Tim. Nah pesan-pesan itu yang saya juga ketemu di Kuba itu. Jadi di materi di kurikulum pendidikan pertanian Kuba, tiga hal itu ada gitu. Bagaimana mereka belajar teknis, bagaimana mereka belajar organisasi tentang manajemen administrasi, sekaligus bagaimana mereka juga belajar tentang bagaimana membangun jaringan antar petani dan memperkuat jejaring antar. Nah harapan kita dukungan dari teman-teman yang bukan petani atau kita bisa sebut sebagai konsumen itu sangat kita harapkan, karena teman-teman petani, saya mewakili teman-teman petani pun sangat menyadari bahwa ini tidak bisa kalau hanya dilakukan oleh teman petani. Kita butuh teman-teman yang lain juga supaya kita bisa punya posisi tawar, sekaligus kita bahkan bisa punya kekuatan tawar, termasuk kita bisa merumuskan atau menawarkan kebijakan yang di situ posisinya sama seperti di Kuba, ketika inisiatif dari teman-teman petani itu menjadi satu gerakan yang masif, yang sistematis dan juga terstruktur, dan akhirnya kebijakan pemerintah mendukung itu. Mereka tidak punya pilihan lain di situ. Nah potensi itu masih ada. Mari kita bersama bangun semangat ya dari kita sendiri, teman-teman kita sendiri, dan memang perlu sekali ini Pak untuk mengidentifikasi masalah pertanian itu kan memang sangat kompleks ya. Ada yang masalah teknis, termasuk tadi misalnya sempat disampaikan dan juga tapi selain masalah teknis ada lagi perkara-perkara yang lain yang juga kita harus selesaikan terkait organisasi, jaringan, sistem distribusi, dan sistem pangan itu sendiri, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah tentu untuk upaya-upaya itu kita butuh dukungan sumber daya sebanyak mungkin, butuh dari semua pihak, dan mestinya pangan ini adalah hak untuk semua Pak ya. Artinya pangan sehat adalah hak semua, karena ini adalah hak semua tentu juga menjadi kewajiban dari semuanya untuk mewujudkan pangan sehat itu. Itu Pak Bang. Ini masih ada waktu mungkin Mas Dipa atau yang lain mungkin masuk dulu. Oh baik, mungkin mungkin setelah ini ya Pak. Halo Mas Komar, mungkin tadi menarik ya Mas terkait pesan-pesan yang disampaikan itu dalam Indonesia Raya. Mungkin Mas juga sebagai ini ya, untuk kayak menyimpulkan, mungkin nggak menyimpulkan ya, atau mungkin memadukan diskusi malam ini. Mungkin Mas Komar boleh gitu membawa diskusinya ke arah tadi karena kita lihat apa yang terjadi di Kuba kita dan apa perbedaan di Indonesia. Mungkin dari Mas Komar pribadi bisa memberikan pandangan gitu bahwa langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu, inisiatif dari bawah tadi gitu, sehingga
kita minimal bisa mencapai tadi itu, hiduplah tanahku dan hiduplah negeriku. Ya Mas. Untuk perubahan tentu kita butuh sumber daya, kita butuh modal ya. Nah modal ini tentu kita juga perlu detilkan. Ada modal pengetahuan, modal SDM, kemudian ada modal material termasuk finansial di situ. Kemudian yang berikut ada modal sosial, modal institusional yang juga kita perlukan. Nah teman-teman Kuba sudah memulai dengan baik. Di awal itu sebenarnya kondisinya sangat tidak ideal. Artinya tidak semua sumber daya yang dibutuhkan oleh teman-teman petani Kuba itu tersedia. Tapi ada beberapa sumber daya yang mereka miliki. Nah dari situlah mereka kemudian mulai. Nah terutama yang pertama adalah dari modal SDM Mas. Seperti yang dipesankan Bung Karno kepada Castro pada waktu itu. Mereka mulai dari SDM, mereka berbagi pengetahuan. Nah ini kan kita bisa mulai Mas. Artinya kita punya pengetahuan apa, kita bagi, atau kita butuh belajar tentang apa, ya kita cari siapa teman petani yang menurut kita tahu, berpengalaman. Gitu. Yang penting kita bersedia membuka ruang juga. Karena ternyata banyak pengetahuan simbah-simbah kita itu yang sangat sangat kontekstual itu Mas, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang gitu. Saya sudah ya termasuk terakhir saya sampaikan di Kuba juga itu beberapa pengetahuan dari simbah-simbah kita di sana, dan itu jadi pengetahuan baru untuk teman-teman yang ada di sana. Jadi jika selama ini kita nganggap bahwa ada ritual, ada tradisi, itu bukan pengetahuan. Nah itu kita perlu untuk membuka ruang pikiran kita bahwa sebenarnya ada pengetahuan-pengetahuan di situ. Karena kita tahu Mbah kita kan punya kebiasaan untuk niteni ya, ngobservasi itu satu kebiasaan ilmiah. Yang tentu dari kebiasaan ilmiah itu Mbah kita akan bisa dapat data yang kemudian diolah jadi informasi, yang itu kemudian akan jadi knowledge, kemudian understanding of knowledge itu akan jadi sebuah wisdom. Nah di posisi ini sekarang kita banyak yang lihat wisdom ini bukan sebagai bentuk pengetahuan. Nah memang ya itu sudah terlalu tinggi, memang butuh agak diturunkan supaya lebih kontekstual ya. Tapi dari situ kita bisa mulai Mas, belajar dari teman-teman Kuba bagaimana vision to vision, mereka saling berbagi pengetahuan, bersolidaritas juga di situ. Jadi kita bisa mulai. Nah berikut setelah kita mulai itu dan bisa terbangun kebiasaan itu, tentu penting untuk kita membangun sebuah organisasi ya, karena kita tahu untuk mencapai tujuan ya kita perlu untuk berorganisasi. Nah organisasi yang saya lihat di sana berperan selain organisasi masa taninya itu ya di koperasi tani itu Mas. Di mereka ada organisasi masa tani itu di lebih menyeluruh ya. Nah kemudian yang di gerakan ekonominya itu di koperasinya itu. Nah kalau kita ngomong koperasi kan tentu itu juga sejalan ya dengan apa yang dipesankan oleh pendahulu kita itu. Nah koperasi ini adalah koperasi petani dan juga koperasi konsumen atau koperasi distribusi. Nah saya beberapa tahun yang lalu Mas itu pernah ya membuat tulisan lah, artinya ada perencanaan, ada gambaran, dan kebetulan tahun ini sekaligus tadi saya sudah sampaikan ini kan 100 tahunnya sekolah rakyatnya Tan Malaka itu di SI Semarang on the West ya kalau teman-teman bisa baca itu, bahwa pendidikan yang akan bisa menghasilkan kader-kader yang berpihak pada rakyat itu ya harus diselenggarakan oleh rakyat sendiri. Nah tahun ini pas 100 tahun saya pikir ini momen yang pas kita untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh mbah-mbah kita dulu. Kita bangun kembali sekolah-sekolah rakyat, sekolah-sekolah
petani, bagaimana dari petani ke petani, dari petani oleh petani, dan untuk petani itu sendiri. Ini kita bisa jalankan. Dan nyambung ke Indonesia Raya, hiduplah tanahku, tentu di situ ada beberapa hal teknis yang perlu kita lakukan, seperti misalnya kita menambahkan bahan organik ke lahan-lahan kita, yang ini sangat-sangat kurang sekali ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu Presiden kita mempertanyakan produktivitas kita, kemudian menghubungkan dengan subsidi pupuk, dengan subsidi sampai 33 triliun, tapi tidak ada peningkatan produktivitas yang nyata. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana ya, karena kita meninggalkan pesan yang ada di Indonesia Raya itu. Memang ada subsidi itu, tapi kita di saat yang sama juga mematikan lahan-lahan kita. Yang namanya, ini sedikit teknis ya Mas Diva ya, yang namanya pupuk kimia, itu kan dia senyawa ya. Senyawa, kemudian nanti ketika kita aplikasikan dia akan jadi unsur, dan setelah jadi ion itu baru dia bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah dari senyawa untuk kemudian bisa menjadi unsur ini kan butuh enzim yang memutus ikatan senyawa itu. Nah enzim ini kan hanya dihasilkan oleh mikroba, dihasilkan oleh yang kita butuh pupuk organik di situ, baik padat maupun cair. Ini yang kita terlewat gitu loh, untuk mengembalikan lagi bahan organik di lahan-lahan kita. Nah untuk itu penting kiranya kita untuk memulai kembali, menghidupkan kembali tanah kita dengan menambahkan pupuk organik baik padat maupun cair, dan beberapa teman yang sudah menjalankan itu menyampaikan bahwa hasilnya cukup memuaskan itu. Kalau Pak Bambang sempat main ke Tuban, ada teman di Merakura itu namanya Mas Kusnan. Itu sudah menjalankan praktek agroekologi ini dari beberapa tahun yang lalu, dan ternyata ada tren peningkatan produksi sekaligus ada penurunan biaya produksi gitu. Nah ini semoga bisa jadi banyak teman yang mempraktekkan, kemudian teman-teman yang mempraktekkan juga bersedia untuk berbagi, dan berbagi pun tidak harus berbagi keberhasilan. Misalnya ada kegagalan seperti tadi yang disampaikan Mas Zainal, itu pun juga perlu untuk dibagikan sebagai bagian dari pembelajaran kita, karena dari evaluasi kegagalan itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa belajar banyak hal dari pengalaman itu, dan teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar dari pengalaman kegagalan itu. Nah, ketika kita bisa membiasakan diri untuk membagikan keberhasilan maupun kegagalan kita, dan ada banyak teman yang melakukan ini, tentu kita akan bisa lebih cepat untuk menemukan praktek terbaik yang kita bisa lakukan. Dan kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya ada cara pertanian yang berbeda. Ada cara pertanian yang lebih baik, ada cara pertanian yang bisa memastikan petani itu bisa mandiri, bisa sejahtera, bisa berdaulat, sekaligus juga menghasilkan pangan sehat, yang ini tentu sangat dibutuhkan oleh konsumen, dan sejalan dengan apa yang juga menjadi cita-cita kita berbangsa bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu dan bisa bayangkan bagaimana kita bisa berharap ada satu bangsa yang cerdas kalau kemudian pangannya itu bukan pangan yang sehat, tapi justru pangan yang beracun, pangan yang bisa menimbulkan banyak penyakit di kita, dan akhirnya membebani anggaran kesehatan kita. Itu Mas, kira-kira yang kita bisa lakukan. Kita perlu mulai untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan. Nah, kita di Serikat Petani Indonesia, Mas Dipa, itu juga sekarang sedang berupaya untuk membuat pusdiklat tani, pusdiklat agroekologi, sementara di wilayah, artinya di tingkat provinsi. Kita ada di 26 provinsi. Tahun ini insya Allah kita bisa hadir di semua provinsi, ada satu pusdiklat yang terbuka
siapapun bisa ikut belajar di situ. Karena basis dari Pusdiklat kita adalah produksi, artinya ada yang belajar atau tidak belajar kita tetap produksi. Nah, ketika ada yang ikut belajar di situ akan ada kemanfaatan yang lebih banyak yang kemudian bisa dirasakan oleh lebih banyak teman-teman. Itu Mas. Masih banyak Mas Komar. Saya kira sangat menarik itu bahwa ternyata banyak hal yang bisa dilakukan itu untuk mengupayakan itu. Dan tadi kita melihat keberhasilan di Kuba ini pertama dimulai dari inisiatif dari bawah, suatu gerakan yang sifatnya organik, karena dimulai dari kultur dan nilai yang disepakati bersama gitu, dan kemudian setelah berkembang dan cukup pesat juga didukung oleh pemerintah yang kebetulan gitu keinginannya selaras dengan warganya gitu. Yang mana mungkin untuk ya yang saya kira lihat, saya sebagai pemuda, sebagai petani melihat bahwa banyak minimal tadi gitu untuk berbagi pengetahuan, juga membangun organisasian dari bawah bersama teman-teman petani lain dan teman-teman konsumen. Lalu kemudian juga menciptakan gitu ruang-ruang yang tadi ramah, yang kebijakannya ramah bagi petani, bagi konsumen. Yang itu dimulai dari Hiduplah Tanahku. Mungkin teman-teman sudah hampir 2 jam diskusi malam ini gitu. Mungkin biasanya sih di Sekti Muda diskusinya cukup lama gitu. Bahkan bisa 4 jam, 5 jam. Nah, tapi kayak untuk teman-teman yang ada berkegiatan atau ingin istirahat, persilahkan gitu. Jadi jam diskusinya kita tutup dulu untuk saat ini. Nah, tapi setelah ini juga akan ada ruang diskusi lebih lanjut. Ada tanya jawab lagi tadi. Pak Bambang juga kebetulan ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, mungkin ya terima kasih banyak Mas Komar telah banyak menyampaikan dan pengalamannya dari Kuba dan perspektifnya tentang apa yang perlu dilakukan. Ya, sama-sama. Kita tunggu nanti di seri diskusi berikutnya Mas ya. Insya Allah nanti kita dari SPI akan selenggarakan beberapa rangkaian diskusi khususnya yang tentang agroekologi ini, termasuk berbagi pengalaman praktek dari teman-teman SPI tentang agroekologi. Direncana akan ada dari Lampung, kemudian dari Sukabumi, terus Wonosobo, Jogja, Tuban, Bali, terus ada dari Sumatera Barat sama NTT Mas. Rencana itu Mas nanti yang akan kita dari teman-teman SPI selenggarakan. Termasuk tadi kita rencanakan untuk selenggarakan diskusi yang bareng Peter Rosset khusus untuk membahas tentang buku di revolusi agroekologi ini. Tapi mungkin siang ya kalau yang bareng dengan Peter Rosset ya. Oh, siap Mas. Insya Allah sebelum April karena beliau cerita hanya di Thailand hanya sampai April. Insya Allah sebelum itu kita selenggarakan. Coba nanti saya komunikasikan lagi lebih detailnya untuk waktunya. Saya kabarkan ke teman-teman. Semoga saya sangat berharap teman-teman bisa ikut gabung juga untuk ngobrol di sana dan bisa ikut berbagi juga. Karena sebenarnya itu yang kita butuhkan Mas. Jadi kita butuh teman-teman juga sih untuk ikut berbagi di sini. Ya terakhir, ya saya senang sekali kegiatan ini dan terima kasih juga ke Mas Dipa dan teman-teman yang sudah mengikuti. Itu Mas. Siap. Masih banyak Mas Komar. Oh iya, teman-teman, tadi kalau misalnya ingin informasi tambahan, silakan di follow sosial media Sekti Muda, Sekolah Tani Muda di @sekti muda, dan juga tadi kalau teman-teman mau tahu kegiatan lebih lanjut dari SPI, Serikat Petani Indonesia, bisa di follow di Instagram di @SPI Petani. Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak bagi teman-teman. Ya Mas, Selamat sorry Mas. Ya. Tapi ini dilanjut juga kok Mas. Sorry. Kayaknya masih banyak yang bertanya. Beberapa kalau misalnya teman-teman pengen
ada beberapa tulisan juga di websitenya Lavia Campesina itu yang menarik Mas. Ada banyak hal yang apa dituliskan di sana yang kita bisa ikut belajar di sana di webnya Lavia Campesina. Itu Mas. Monggo Mas, Siap. ngapunten Mas. Terima kasih banyak Mas. Coba izin share.